Lanjutan kajian kitab Bidayatul Hidayah ini berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz. Kemarin ada Ibnu Mubarak bertanya kepada seorang laki-laki yaitu Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, ceritakan kepada saya hadis yang engkau dengar dari Rasulullah." Beliau sampaikan bahwasanya amal ibadah kita itu setiap hari dikawal oleh malaikat naik ke atas langit. Amal ibadah apa? Amal ibadah di hari ini giliran malaikat malam menjagain kita. Sampai kapan? Sampai nanti matahari meletek terbit, malaikat malam naik, malaikat siang turun. Maka untung nih kita yang lagi ngaji, malaikat malam catatan di akhirnya itu, catatan bukunya di akhir kita lagi ngaji. Begitu malaikat siang turun, dia tulis kita lagi masih ngaji, masih di masjid. Atau untung itu amal ibadah kita tiap hari diangkat. Tahap sore amal kita dari mulai hari ini pagi ini sampai maghrib itu di catatan kita dibawa oleh malaikat siang ke atas langit, malaikat malam turun ganti hapusan kita. Itu 20 malaikat yang jagain kita di siang 10 malam 10. Berarti jumlah malaikat itu lebih banyak komunitasnya dibanding manusia. Kalau manusia ini diperkirakan nanti 8 miliar penduduk bumi ini, 8 miliar itu yang tercatat, yang tercatat ya banyak orang mungkin bisa lebih 8 miliar. Berarti malaikatnya kali 20. Satu orang dijaga 20 malaikat, itu yang masih itu. Belum lagi malaikat yang dulu jagain orang yang mati. Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang itu berapa triliun manusia Allah menciptakan di bumi ini. Sampai-sampai ada yang amal ibadahnya dikawal malaikat sudah berhasil melewati pintu langit ke-7, sudah berada di hadapan Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian sahabat Mu'adz mendengar cerita Nabi ini, beliau menangis, "Ya Rasulullah, Rasulullah, saya ini Mu'adz. Kalau begitu siapa yang sanggup untuk bisa amalnya nembus ke atas langit sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata sahabat Nabi kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, kamu tenang saja, kawan ikutilah saja. Kita itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, apalagi kita Subhanahu wa taala, siapa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini buktinya kata Nabi, kamu ikuti saya saja. Sebab para ulama inilah yang akan bisa mengarahkan kita bagaimana mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara, wa'mal dzunubaka 'alaika, wa'mal dan ikulah dzunubaka dosamu. Hafid ya Mu'adz, hai Mu'adz, hafid jagalah lisanaka lisan. Minal waqi'ati, dari menggunjing, dari menghibah, fi ikhwanika, sahabat-sahabatmu, kawan-kawanmu, min hamalatul Quran, yaitu orang-orang yang hafal Quran. Jaga lisanmu jangan sampai menggunjing orang-orang yang menghafal Quran. Kenapa? Karena mereka inilah orang-orang yang menjaga agama. Jadi dengan Quran itu dihafal oleh mereka bisa sampai ke anak cucu. Termasuk juga hamalatul Quran ini orang-orang yang guru ngaji. Itu guru ngaji, buktinya apa? Banyak guru ngaji yang sering kita lihat video-video dikirim ke kita itu di grup-grup. Ketika kuburan itu digali karena ada proyek jalan, itu jasanya utuh. Padahal dia bukan hafal Quran, ternyata apa? Dia guru ngaji. Kenapa? Ya karena dia yang jagain Quran supaya Quran masih terus bisa dibaca oleh generasi berikutnya. Karena dia ngajarin. Kalau nggak ada yang mau jadi guru ngaji, nggak ada. Meskipun itu guru ngaji itu tidak begitu diperhatikan oleh siapapun. Ya, tidak begitu diperhatikan. Orang berani bayar les piano jutaan, tapi giliran ngaji
Ada yang belajar ngaji bayar jutaan. Orang wis leren. Wis mandek aja ora usah ngaji, larang. Nah itu. Ini kalau yang dunia itu mahal sebenarnya, tapi kalau urusan ibadah itu apa namanya yang bisa menyelamatkan manusia di dunia sampai di akhirat. Nih, mengapa beliau sangat berusaha untuk jangan sampai membujuk para orang. Begitu juga kepada manusia kebanyakan. Sebab apa? Sebab manusia itu tidak ada yang sempurna. Semuanya berpotensi melakukan perbuatan salah. Siapapun itu selama lagi manusia, kecuali Nabi, para Rasul itu yang nggak akan punya dosa. Selama dia masih manusia, pasti punya potensi berbuat salah karena nggak ada jaminan. Jangan kata yang bercanda, yang serius saja bisa berpotensi salah. Kayak ngajar, ngaji, yang begini nih, ceramah, khutbah, itu ada potensi berbuat salah. Kenapa? Karena setan pintar, setan itu agak demen kalau orang itu dapat poin pahala penuh. Karena berusaha menggagalkan bagaimana orang ini nggak ikhlas, orang ini perkataannya menyakiti orang itu. Nah itu begitu setan pintar, dia masuk menyelinap dalam pikirannya sehingga hal-hal yang tidak pantas terucap jadi diucapkan. Kenapa? Karena itu tadi setan tidak ingin manusia dapat pahala penuh agar dirusak amalan supaya Pak nemenin dia di neraka. Wala ta'malha, jangan kamu pikulkan dosa itu alaihim kepada mereka. Ya kamu sendiri yang artinya kesalahan-kesalahanmu ini jangan kamu timpakan kepada orang. Wala tusaki nafsaka bidzambihim, wala tusaki, jangan bidzambihim dengan memaki-maki, mencaci-caci teman saudara. Ini kan sekarang ini seperti kemarin orang berdemo saking asiknya berorasi, kemudian tidak terkontrol omongannya, mencaci pemimpin sampai mengucapkan alat vital lagi-lagi yang kebablasan terjadi. Ini siapapun punya potensi seperti itu. Kenapa? Tadi ada setan pintar memasukkan, menggelincirkan orang ketika sedang berorasi. Wala tarfa' nafsaka wala tura'in 'alaihim biwaq'ihim. Wala tarfa' nafsaka, dan jangan kamu mengangkat atau meninggikan dirimu 'alaihim atas mereka biwaq'ihim, dengan merendahkan mereka. Itu berarti menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Kalau bukan dia, ini nggak bisa diikuti. Padahal semua itu dia bisa melakukan kebaikan, bisa sukses, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Yang lain turut diperintah, ini nggak bisa kerjain, tolong ini yang lain mau turut. Kemudian nggak bisa kerjain sendiri, minta bantuan yang lain, yang lain mau turut. Ini semua sukses karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan semua potensi yang ada di sekitarnya untuk mensukseskan sesuatu yang sedang dikerjakan. Tanpa itu nggak bakal bisa. Meskipun orang berkata omelin, nyataan cuma aja Allah nggak menggerak juga nggak bakal jalan. Ini wala tadkhul amal dunya fi amal akhirah. Wala tadkhul, jangan kamu masukkan amal dunia, pekerjaan dunia, fi amal akhirat, dalam amal akhirat. Seperti begini, jangan mencoba memasukkan amal dunia zaman akhirat. Artinya amalan akhirat ini ditujukan, dimanfaatkan untuk kepentingan dunia. Nah, seperti apa? Ya, kita mengajar ilmu pengetahuan. Kita punya tujuan agar orang-orang yang ikut ngaji sama kita itu menghormati kita, kemudian kita mengambil manfaat dan penghormatan mereka, meminta sesuatu dari materi dunia. Ini berarti
memasukkan pekerjaan akhirat atau memasukkan pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat. Jadi tujuan-tujuan yang akhirat yang mulia ini ada kepentingan duniawi yang tidak diperolehnya. Wala tura'i bi amalika, jangan kamu riak bi amalika, pamer-pamer bi amalika terhadap amalmu. Nah, terus bagaimana nih supaya orang itu ngikutin kita? Nah, kan kita harus orang supaya tahu. Contohnya ini seperti yang dilakukan di masjid setiap Jumat itu kan, amal yang diberikan orang itu diumumin ya, diumumin. Itu bagaimana tuh? Ya boleh. Supaya apa? Supaya yang lain ikut. Nah kalau nggak diumumin, orang pada udah tahu siapa yang mau bantu. Itu boleh nggak apa-apa. Nah kemudian bagus mana disebutin namanya dengan hamba Allah. Ini dari Haji Pak Rudin 10 juta. Dari apa namanya? Dari hamba Allah 10 juta. Haji Pak Rudin 300.000. Pahalanya buat bapaknya, ibunya, neneknya, engkongnya, adiknya, abangnya, saudaranya semua. Nah dalam arti yang benar 300.000 bukan sebutin nama. Banyak banget lagi dibagi-bagi sekarang berapa? Oh buat 10 juta hamba Allah. Ini yang begini berarti kewajiban panitia mengurus masjid nyebutin itu untuk apa? Sebagai pertanggungan jawab. Tanggung jawab. Nah kalau umpama urusan disebutin namanya bagus tidak, pulang masing-masing. Kalau orang itu merasa hebat, ya 10 juta hamba Allah, tapi 300 sebut nama dia merasa paling benar, nah itu sudah tidak bagus, terpulangkan kepada pribadi masing-masing. Yang terpenting itu tujuannya bahwa amal itu perlu diperlihatkan untuk supaya orang mengikuti. Itu nggak apa-apa. Kayak begini, dalam kitab-kitab fikih itu orang-orang kaya kalau zakat itu harus supaya orang lain tahu. Orang kaya zakat, yang lain harus tahu. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Jangan sampai orang curiga, oh si aku nggak pernah kasih zakat ya, kaya banget tapi nggak pernah zakat. Orang nggak tahu dia zakat. Karena apa? Zakatnya dikasih ke sono kemana-mana, tetangganya kagak dibagi. Kepuguhan, jadi curiga. Jadi nggak boleh begitu. Jadi supaya tetangga dia pada keduman, pada kebahagiaan. Supaya untuk menghindari fitnah itu kan kelihatan. Tapi jangan juga kayak orang yang pernah masyhur bagi zakat itu orang dikumpulin di lapangan. Nah itu bisa berpotensi menimbulkan kerusuhan huru-hara. Itu jangan juga. Bagusnya apa? Ya dianterin. Datang silaturahmi, kalau memang dia nggak sempat ya suruh pembantunya atau siapa bagi pokoknya zakat bersikulan. Ini itu kan perlu ditambahkan supaya menghindari fitnah itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu pamer amal perbuatan itu nggak boleh, nggak ada punya tujuan apa-apa, punya tujuan supaya diikuti. Wala tatakabbar fi majlisika, wala tatakabbar, jangan kamu takabur fi majlisika, majlis merasa paling hebat, takabur, yang lain gak ada apa-apanya. Kenapa semua ini dilarang? Likai ya'dharan nasu min su'i khuluqika, supaya manusia tidak merasa takut dari perilaku pekerti buruk. Supaya orang itu kita ini tidak melakukan perbuatan buruk tadi, supaya orang ini tidak takut terpapar perilaku pekerti buruk kita. Sebab apa? Sebab kalau kita itu bergaul, kalau dalam bahasa Arab itu wattabi'u yasrabu, perilaku itu mencuri, artinya perilaku buruk seseorang yang kita temenin itu tuh pasti akan menular kepada kita. Kita bergaul dengan orang yang tukang ngomos, kalau di pesantren menyongos, gobos, gobos itu cerita, di mana aja cerita. Kita berkawan sama dia, bakal ketularan. Kemana pun kita jadi tukang gobos, tukang cerita.
Terus juga kita bergaul sama tukang mancing. Insya Allah jadi tukang mancing. Itu bagus nggak sih mancing? Ya bagus. Kalau niatannya bagus, tapi kalau niatannya nggak benar, ya nggak bagus. Kok orang tuh perlu refreshing. Ya, segala refreshing itu perlu. Jangan sampai benar menghindari hal-hal yang tidak baik. Ya daripada dia pergi ke nightclub, pergi ke tempat karaokean, ya mancing lebih bagus daripada itu semua. Nah, mancing itu tapi sembahyang. Nah, niatin tuh bagaimana orang ini bisa nganterin gua ke surga. Gimana ceritanya itu? Orang bisa nganterin kita ke surga. Gimana? Iya, mancing biar banyak, dapat bagiin tetangga, kan cakep. Wala tumasikin nasa bilisanika, wala tumasik, jangan kamu hancurkan, binasakan an-nasa manusia bilisanika dengan lisan. Nah, seperti begini, kita bikin tulisan-tulisan, kita bikin konten-konten yang merusak kredibilitas seseorang, bikin video, bikin konten yang memaki atau menghina, mencibir, membuli seseorang, itu tidak boleh. Itu kalau langsung berhadapan dengan nggak boleh, apalagi kalau ini divideokannya itu viral, sedunia bisa lihat. Itu kayak apa? Sebenarnya sekarang kalau kita lihat prediksi perpolitikan di Indonesia, antara tiap partai politik punya jagoan yang ini mendiskreditkan yang satu bisa. Kita ini kan nggak kenal sama seseorang, karena yang kita dengar berita buruk tentang orang itu, kita langsung begitu melihat orang image-nya jelek. Padahal dia pernah sama apa sama kita? Belum pernah kan kita berinteraksi aja belum, kenal juga lihat video. Tapi video yang kita dengar, yang kita itu tentang keburukan orang itu. Akibatnya begitu kita ketemu orang itu langsung jelek aja. Nah, ini yang makanya bahayanya begitu. Padahal semua orang itu punya potensi buruk, juga punya potensi berbuat baik. Kemarin sudah kita kaji bersama-sama bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang, orang itu lebih baik dari kita. Kenapa? Kalau kita bertemu dengan orang tua itu lebih dahulu beribadah kepada Allah. Saya baru amalannya lebih banyak dia, saya lebih sedikit. Kalau kita ketemu orang awam yang nggak ngerti apa-apa, dia lebih baik dari saya. Dia berbuat dosa karena dia nggak ngerti. Saya berbuat dosa, saya ngerti ini berbuat dosa, saya kerjain. Kalau kita ketemu anak kecil lebih bagus daripada saya. Saya nggak ada apa-apanya. Kenapa? Dia nggak punya dosa, saya dosa saya banyak. Begitu seterusnya ketika kita ketemu seseorang. Nah, ini sementara orang ini malah membuli, mencaci. Kalau mengkritik mah nggak apa-apa, mengkritik nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu mencaci maki, membuli. Ini yang tidak boleh. Akibatnya apa? Kita ingatkan seseorang itu ketika kita dengar berita negatif tentang orang, ketika kita bertemu orang ini, maka langsung kita mencap negatif orang tersebut. Kenapa tidak boleh? Fatumasiku kila benar yaumul qiyamati binari, fatumasiku maka akan menghancurkanmu kila benari, gancok. Gancok itu daging pencaca besi pencaca daging. Itu gantungan kayak orang jual daging, itu tergantungnya daging itu gancok supaya daging itu nggak melempar di meja, digantung. Itu di neraka itu ada gancok untuk nyayat daging. Wala tata'azzam. Qala Allah Ta'ala berfirman surat An-Nazi'at ayat 2, wan nasyitati nashta, wan nasyitati, dan malaikat-malaikat yang mencapai jawaban nashta dengan halus. Hal tadri ma huna, hal tadri apakah
kamu tahu hai Mu'adz, ma guna apa itu nasita? Qultu, saya jawab, ma hiya fi abi wa anta wa ummi. Apa gerangan itu demi apa namanya? Demi engkau, ya, bapak dan ibu sebagai tebusan engkau. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan apa kilab itu kan cerita ya Rasul? Qala Rasulullah SAW menjawab, kilabun finnar ansyatul lahma minal ardi, yaitu ganjo yang ada di neraka, ansyatul lahma yang akan apa namanya mengelupas daging minal ardi dari tulang-tulang, melupas daging dari tulang. Kayak apa saat itu? Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aku katakan, ya, demi bapak dan ibuku sebagai tebusan engkau ya Rasulullah. Ma yutiku hadhihi shalah wa ma yanju minha. Man